Sebelum kalian nonton Daredevil Born Again Season 2, yuk kita recap dulu Season 1. Daredevil Born Again adalah kelanjutan langsung dari seri Daredevil versi Netflix. Dengan satu jarak penting, 10 tahun telah berlalu, dan dunia yang ditinggalkan Matt Murdock sudah jauh lebih gelap. Bukan karena kriminal jalanan, tapi karena kekuasaan. Di awal season, Matt masih menjalani hidup sebagai Daredevil. Hidupnya terlihat baik, dia bersama Karen Page dan Foggy Nelson. Mereka masih bertiga, masih seperti dulu. Sampai semuanya runtuh dalam sekejap. Foggy Nelson dibunuh secara brutal oleh Bullseye, musuh lama Daredevil. Kematian Foggy bukan sekedar kehilangan sahabat, ini menghancurkan fondasi hidup Matt. Foggy adalah keyakinannya pada hukum. Saat Foggy mati, Matt merasa sistem yang ia bela ikut mati bersamanya. Dan Matt membuat keputusan besar. Dia berhenti menjadi Daredevil. 1 tahun kemudian, Matt membangun hidup baru. Dia kini pengacara sukses dengan partner baru, Kirsten McDuffie, dibantu Cherry, mantan polisi yang menjadi investigator pribadinya. Ia juga menjalin hubungan dengan Dr. Heather Glenn. Dari luar, hidup Matt terlihat normal, stabil, terkendali. Di saat yang sama, Wilson Fisk kembali, bukan sebagai bos kriminal, tapi sebagai kandidat wali kota New York City. Dengan bahasa reformasi dan janji keamanan, Fisk menjual satu narasi sederhana, kota ini butuh ketertiban, dan publik percaya. Kembalinya Matt ke dunia vigilante dimulai dari satu kasus. Kliennya Hector Ayala, vigilante bertopeng bernama White Tiger, dijebak oleh polisi-polisi korup. Matt membelanya dan menang. Untuk sesaat, hukum terlihat bekerja, tapi kemenangan itu direnggut dengan cepat. White Tiger dibunuh oleh seseorang yang mengenakan rompi Punisher. Semua mata langsung tertuju pada vigilante, The Punisher. Matt menyelidiki dan bertemu kembali dengan Frank Castle, The Punisher, yang membantah keterlibatannya. Situasi makin kacau saat muncul pembunuh berantai baru bernama Muse. Kekacauan ini dimanfaatkan oleh Fisk untuk membentuk satuan tugas anti-vigilante, menjadikan semua pahlawan bertopeng musuh negara. Titik balik datang saat Muse menculik keponakan White Tiger. Matt sadar hukum tidak akan cukup. Dia tidak bisa hanya berdiri di ruang sidang. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Foggy, Daredevil kembali. Menuju akhir season, kebenaran besar terungkap. Vanessa Fisk ternyata orang yang memerintahkan pembunuhan Foggy Nelson. Semua tragedi ini adalah bagian dari strategi besar untuk membersihkan jalan Fisk menuju kekuasaan penuh. Di acara pesta wali kota, Bullseye mencoba membunuh Fisk. Dan ironisnya, Matt justru melindungi Fisk, bahkan menerima peluru demi menyelamatkannya. Fisk memanfaatkan momen itu dengan dalih keamanan. Ia mendeklarasikan lockdown kota, mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengubah New York menjadi kota dalam kendali penuh. Matt, Karen, dan Punisher mengungkap rencana utama Fisk, Red Hook Pier, suatu pelabuhan bebas di luar yurisdiksi Amerika sebagai tempat kejahatan agar bisa berjalan secara legal. Pertarungan terakhir terjadi di sana. The Punisher menghadapi pasukan Fisk seorang diri, brutal dan tanpa kompromi. Ia tertangkap, namun di adegan post-credit, Frank berhasil kabur. Season berakhir tanpa kemenangan heroik. Wilson Fisk tetap menjadi wali kota. Sistem telah dibajak dari dalam, dan Matt Murdock bersama Karen dan sekutunya mulai membangun perlawanan bawah tanah. Daredevil Born Again bukan cerita tentang pahlawan yang menang. Ini cerita tentang dunia di mana kejahatan naik ke tampuk kekuasaan. Dan Daredevil lahir kembali bukan untuk menyelamatkan kota sendirian, tapi untuk melawan sistem yang sudah rusak sampai ke akar-akarnya. Saksikan kelanjutannya di season 2 hanya di Disney Plus. Udah gitu aja dari gua, bye.